Halo sahabat Hermina, kembali lagi di acara Hermina Podcast bersama saya Dr. Abila. Di mana episode kali ini kita akan bahas tentang amandel nih sahabat Hermina bersama narasumber kita kali ini yaitu Dr. Mulyaningrum, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher yang berpraktik di Hermina Ciputat. Halo dokter. Halo dokter Abila. Boleh perkenalan diri dulu dok ke kamera? Oke, halo Sobat Hermina, saya Dr. Mulyaningrum, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Saya adalah dokter spesialis THT di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke. Nah dok, ini kan lagi musimnya lagi nggak bagus nih ya dok ya. Lagi banyak nih pasien batuk pilek, terus juga banyak orang tua yang bawa anaknya bilang, dok ini anak saya ada amandel gitu. Nah sebenarnya amandel itu apa sih dok? Jadi amandel itu yang orang awam sering bilang itu sebenarnya adalah jaringan limfoid ya. Jadi jaringan limfoid itu apa? Sebenarnya jaringan yang bertugas untuk menjaga pertahanan tubuh atau imunitas tubuh. Dan sebenarnya amandel itu tidak hanya yang di rongga mulut, tapi ada juga di tempat-tempat lainnya. Seperti yang di belakang hidung atau yang disebut adenoid. Kemudian ada juga yang di bawah lidah atau tonsil lingual. Lingual artinya lidah. Nah, ketiga jenis amandel itu merupakan sama-sama jaringan limfoid, hanya tempatnya saja yang berbeda. Itulah yang suka disebut cincin Waldeyer atau Waldeyer ring. Nah, Waldeyer itu secara keseluruhan adalah bertugas sebagai organ imunitas tubuh pada saluran pernapasan atas, seperti itu. Oh, berarti amandel itu tuh salah satu organ untuk imunitas kita juga ya dok? Betul ya? dok. Nah dok, sebenarnya apa sih yang bikin amandel kita tuh meradang dok? Penyebabnya apa dok? Jadi amandel meradang itu multifaktor sebenarnya penyebabnya dok. Jadi seringkali pertama infeksi terutama oleh bakteri, virus. Jadi itu menyebabkan suatu mekanisme peradangan karena adanya infeksi atau patogen dari luar menyerang pertahanan tubuh atau imunitas pasien tersebut. Tapi ada juga yang disebut karena faktor alergi atau atopi, sehingga individu atau anak dengan riwayat atopi, apalagi bila ditelusuri history dari salah satu kedua orang tuanya ada riwayat atopi. Atopi itu seperti apa? Sering bersin, pilek, kena debu sedikit bersin, ya kan? Kemudian sedikit-sedikit pilek. Apalagi kalau misalnya ada komorbid lain, asma, itu udah jelas. Apalagi kalau misalnya sudah melalui tes alergi. Nah, kenapa alergi itu dia sensitif pada peradangan? Karena pada dasarnya alergi itu adalah reaksi hipersensitivitas. Dia sensitif terhadap alergen yang masuk. Alergen yang masuk itu berupa apa? Bisa yang dihirup atau dimakan. Nah, yang dihirup seperti apa? Nomor 1 adalah tungau, debu itu nomor 1 orang Asia dan orang Indonesia. Sudah ada penelitiannya. Kemudian yang dimakan seperti apa? Macam-macam. Nomor 1 biasanya seafood, tiram, udang, ada juga protein, high protein tinggi, terutama yang hewani. Ya, misalnya kayak telur atau daging ada juga. Kemudian high protein lain, dairy product ya, kita ngomongnya tuh ada alergi. Dan ada juga penelitian terbaru yang mengatakan bahwa sering makan makanan manis yang lengket-lengket, banyak pengawetnya seperti coklat atau minuman-minuman siap saji yang soda, yang boba ya, yang milk tea, ya itu manis, kadar gulanya tinggi. Hubungannya apa? Ternyata kadar gula tinggi itu dengan high glucose index tinggi, dia ternyata memicu reaksi seperti alergi, peradangan. Nah, kemudian yang manis-manis itu juga bila kita sering konsumsi itu, plak-plak dari manis-manisnya itu sering nempel di rongga tenggorok atau gigi. Nah, makanya kenapa anak yang sering konsumsi gula yang sangat manis itu dia rentan giginya bolong ya kan. Kemudian dia juga biasanya bikin radang amandel juga karena dia sisa-sisa makanan manis itu nempel dan kuman seneng ternyata sama makanan yang manis. Oh, pantesan dok. Kalau misalnya habis kayak makan coklat atau minum tuh, kalau aku sendiri tuh suka ngerasa kayak jadi ada slam gitu ya, dok ya. Slam. Karena slam itu atau kayak lendir ya, kalau orang awam ngomong lendir kental itu sebenarnya kayak suatu mekanisme dari tubuh kita dalam mengatasi peradangan akibat makanan manis itu. Oh iya. Ya, dan memang ternyata makanan manis itu kita konsumsi sering itu memicu penderita tersebut di kemudian hari bisa kena diabetes. Gitu. Iya, baik dokter. Ya. Oke dok, nah terus dok untuk gejalanya sendiri pada pasien dengan peradangan amandel ini apa dok biasanya?
Nomor satu, biasanya peradangan amandel kan kita bisa bagi dua ya dok, bisa fase yang akut atau yang kronik. Kalau yang akut itu yang jangka pendek yang memang dia lagi sakit. Nah itu biasanya tuh keluhannya nyeri menelan, batuk, kemudian sakit saat menelan ya kan. Pada beberapa individu ditemani juga oleh ada yang pilek, batuk dengan slem kental, itu dia lagi fase akut. Bisa juga ada demam kalau jelas mekanisme infeksinya. Tapi kalau fase kronik tuh dia sudah bertahun-tahun atau orang awam ngomongnya menahun ya. Nah menahun itu biasanya nomor satu, anak kecil nih sering tidurnya mendengkur, ngorok, sleep apnea. Sleep apnea itu artinya berhenti napas saat tidur. Kenapa bisa berhenti napas saat tidur? Ternyata saat kita tidur otot-otot pernapasan kita dalam kondisi rileks dok. Rileks tapi ternyata karena ada sumbatan, amandel gede atau adenoidnya gede. Jadi mengakibatkan seperti turbulensi udara. Jadi hipooksigen ya. Jadi oksigenasinya tuh sampai ke otak nggak bagus. Nah itu yang bikin individu tersebut saat tidur lelap nggak bisa. Jadi bawaannya kebangun. Nah itu yang disebut sleep apnea, sering terbangun saat tidur. Nah karena kondisi itu berulang kali ya biasanya anak yang dengan kondisi di amandel besar dan tidurnya terganggu itu tidurnya nggak quality. Meskipun dia tidur lama tapi tidak quality, kuantitas lama tapi tidak berkualitas. Nah biasanya anaknya mudah tantrum, cranky, kemudian lemes di sekolah, cepet ngantuk. Ya sama lah kayak kita orang dewasa ya, kayak kurang tidur kan bawaannya bad mood mulu ya sama anak kecil seperti itu. Dalam jangka panjang karena tidurnya nggak berkualitas, nah dia jadi individu yang mudah marah, nggak bisa konsentrasi. Ternyata tuh berpengaruh besar tidur itu di kehidupan kita. Kemudian amandel besar itu secara kronik ya dia biasanya menyebabkan batuk pilek berulang terus. Karena memang amandel besar itu dia merupakan sumber infeksi. Sama seperti gigi bolong dok. Gigi bolong kalau tidak segera kita tangani bisa ditambal ataupun misalnya kalau bolongnya udah parah dicabut. Itu kan dia jadi sarang infeksi kan. Sering sakit gigi, sering demam, sama amandel seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat amandel yang sudah besar itu biasanya di dalamnya kayak ada putih-putih. Nah itu terminologi medis kita nyebutnya detritus. Detritus itu sisa makanan kayak plak yang nempel bercampur sama kuman-kuman yang mati. Kayak epitel kulit, kuman yang mati. Ya, itu yang bikin kadang beberapa individu halitosis atau napasnya bau. Dan kemudian jadi sumber infeksi juga. Jadi salah makan dikit, batuk lagi ya kan. Temennya batuk pilek dikit kena lagi gitu. Jadi sebenarnya pada kondisi yang sudah kronik itu fungsi amandel sebagai pertahanan tubuh ya sudah sangat berkurang gitu. Oh ya dok. Gitu. Nah dok, kemudian untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien dengan radang amandel itu apa dok? Pemeriksaan sebenarnya simpel ya, bisa kita bawa untuk kontrol ke dokter THT, bisa dilihat organ tenggoroknya, bisa kita lihat secara kasat mata pun terlihat amandelnya besar, kita bisa ngelihat ukurannya berapa, kemudian kondisinya gimana ya kan. Malah kalau bisa lebih lanjut lagi kita periksa juga adenoidnya membesar apa enggak gitu. Oke. Nah kemudian dok, untuk pengobatannya gimana dok? Apakah harus dioperasi kalau misalnya amandel yang sudah membesar itu dok? Nah sebenarnya sudah ada konsensusnya ya, jadi ada kriteria Paradise namanya. Atau ada indikasi absolut, ada indikasi relatif. Absolut tuh mutlak kalau butuh tindakan. Tindakan yang absolut seperti apa? Misalnya sering sesak napas saat tidur, misalnya sleep apnea, kemudian tidurnya mendengkurnya parah, ya kan? Dikit-dikit udah sesek. Nah itu kriteria absolut sebetulnya atau mutlak. Tapi kalau yang relatif, kriteria relatif itu yang batuk pilek berulang. Seberapa sering sih frekuensi yang disebut berulang gitu ya. Nah itu sudah ada konsensusnya dalam setahun lebih dari 5 kali. Dalam 5 kali nih atau misalnya kelihatan 2 bulan sekali nih anak batuk pilek terus gitu atau individu terus batuk pilek. Nah, itu. Oke, berarti sebelum menuju ke langkah operasi tuh berarti dengan medikasi dulu ya dok ya, dengan obat-obatan. Medikamentosa tuh dilakukan kalau lagi fase akut. Nah, karena kalau fase akut dipaksakan operasi hasilnya nggak bagus, pastikan malah mungkin menimbulkan komplikasi lain. Jadi pasti operasi dilakukan secara elektif bila pasien sudah lewat fase akut itu atau sudah tenang. Oh oke dok. Gitu.
Nah dok, tadi kan dokter bilang kalau misalnya amandel itu kan salah satu organ pertahanan tubuh kita ya dok. Nah kalau misalnya udah diangkat nih amandelnya, apakah seseorang itu jadi mudah sakit dok? Ngaruh nggak dok? Nggak ngaruh sih. Jadi itu misalnya yang mudah sakit seperti apa ya? Karena memang amandel itu organ pertahanan tubuh. Seperti yang saya kemukakan di awal, dia wall layering. Tapi ternyata di tubuh kita nggak hanya amandel tuh, organ pertahanan tubuh banyak ya. Kelenjar getah bening, limfoid, sel darah putih, makrofag, neutrofil, itu semua berperan untuk pertahanan tubuh seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanyakan ternyata dok setelah operasi amandel kenapa saya tetap batuk pilek? Ya mungkin individu tersebut memang punya riwayat alergi. Nah, kalau riwayat alergi memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kontrol. Misalnya dengan menghindari faktor pencetus alerginya itu. Misalnya debu atau makanan, lebih bagus lagi kalau individu itu melakukan tes alergi kan. Jadi udah terlihat tuh alergen mana yang menyebabkan kira-kira reaksi alergi itu, ya kan. Oke, dok. Seperti itu. Nah dok, kemudian kalau komplikasinya yang sering terjadi pada pasien dengan amandel ini apa dok? Komplikasi? Iya. Amandel besar pertama dia sering sesak napas. Ya kan, tidur mendengkur, sering batuk pilek. Pada beberapa kasus sudah jarang sih saya temui. Bisa ditemukan adanya abses peritonsil. Abses peritonsil itu seperti ada kumpulan nanah di dalam dinding amandelnya. Itu kalau misalnya mungkin higienisnya nggak bagus ya gitu kan. Jadi itu dipengaruhi higienis juga. Seperti itu. Dok, berarti kapan sih kita harus ke dokter nih buat periksa apakah amandel kita tuh membesar dan mengganggu apa enggak dok? Ya pertama mungkin sebagai orang tua ya, kalau kasusnya pada pediatrik atau anak misalnya tadi problem tidur, sleep apnea, sering batuk pilek. Pada beberapa anak juga karena amandel besar dia jadi malas makan, makannya dikit, porsinya kecil, jadi berat badannya tuh susah naiknya gitu. Malah pada beberapa anak dia karena amandel besar dia nggak suka tuh makanan yang padat, yang solid, sukanya yang bubur. Nah kalau misalnya anaknya udah gede ya masa makan bubur terus, kan kecukupan gizinya nggak terpenuhi ya dok ya. Gitu. Berarti emang sebenarnya bisa ganggu nelen juga dok? Bener, ganggu banget. Kan dipengaruhi juga gangguan nelen itu oleh seperti sumbatan kan, sumbatan mekanis. Nah itu salah satunya adalah amandel. Oke dok. Nah terakhir nih dok, gimana caranya mencegah supaya amandel kita nggak mengalami peradangan dok? Pertama mungkin makanan ya diperhatikan, dietnya gimana, makanan ya dihindari, misal makan yang manis, kemudian yang seperti gorengan, ya kan, kemudian yang mungkin yang seperti pedas-pedas, kalau orang dewasa santan, yang asam, karena pada penelitian makanan tersebut menyebabkan iritasi ya, dia iritan, kemudian dia juga menyebabkan asam lambung. Peningkatan produksi asam lambung, dan dia bisa menyebabkan aliran balik asam lambung itu yang disebut reflux. Nah, reflux itu bila naik ke tenggorok, itu menyebabkan iritasi lebih lanjut seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin kalau individu alergi dicari tahu penyebabnya, yang menyebabkan hal itu apa. Nah, nggak kerasa nih sahabat Hermina, kita udah ngobrol banyak sama dokter Arum tentang si amandel ini. Nah, semoga apa yang udah disampaikan sama dokter Arum bermanfaat untuk sahabat Hermina semua. Dokter, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya pada Hermina Podcast kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.